Udah, jangan ngebandingin sama sekolah di dunia nyata. Yang bahaya sama rasanya udah kayak penjara anjir. Sekolah di dunia anime mah udah jelas bikin adrenalin para muridnya naik turun terus. それでだいたい 200ml くらいになる。私もそろそろ限界だ。さあ、シオン、早く。 Tapi ya gak enak juga sih kalau lu ada di sekolah yang tiap harinya tuh bikin lu dibayang-bayangin sama kematian mulu. By the way, buat lu semua yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan lu bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Shiritsu Hyakao Gakuen dari cerita Kakek Gurui. Kebayang nggak gimana jadinya kalau ada sekolah yang secara khusus ngajarin soal dunia perjudian ke para muridnya? Gak cuma itu, murid dari ini sekolah diperbolehin buat langsung praktek judi antar sesama murid. Taruhannya ya bisa pakai apa aja, mulai dari duit, jabatan, bahkan sampai organ tubuh. Sebuah sekolah yang sepenuhnya diatur sama judi. Parahnya, perjudian di dalam ini sekolah seringnya tuh diisi sama kecurangan semua. Jadi lu jangan ngarep menang kalau lu nya main murnian doang. であれば、ギャンブルは狂っているほど面白い。かき狂いましょう。 Nomor 2, Kibogamine Gakuen dari cerita Danganronpa. Kalau yang ini, bahayanya bukan gara-gara sistem sekolah tersebut jelek atau gimana. Malahan, bagus banget. Jadi, sekolah ini tuh punya visi misi, ngumpulin berbagai anak dengan bakat atau talenta super semua. Apesnya ya, ada satu murid yang jadi pemicu pembunuhan berantai di dalam nih sekolah. Sampai akhirnya ngerembet ke dunia luar. Terus terjadi chaos gede-gedean, dan hampir ngancurin seluruh umat manusia. Gara-gara tuh satu murid nyalahgunain bakatnya. こうして最後の学級裁判も超高校級の絶望江ノ島純子も Nomor 3, Jujutsu Koto Sanmon Gakko dari cerita Jujutsu Kaisen. Sekolah khusus para anak indigo buat dilatih jadi pemberantas siluman jahat. Sekolah ini tersebar di berbagai kota besar yang ada di Jepang. Di Tokyo ada, di Kyoto juga ada. Syarat buat masuk di sekolah aja udah pasti bikin orang biasa ngerasa ogah. Yaitu para kandidat dukun kudu siap mati kapanpun kalau seandainya nanti ada siluman yang bakal ngebunuhnya. Apalagi di ceritanya sekarang ada raja siluman yang bisa keluar kapanpun ngobrak-ngabrik umat manusia. Nomor 4, Totsuki Soryo Ryori Gakuen dari cerita Shokugeki no Soma. 3年間よろしくお願いします Selain capek fisik gara-gara masak terus tiap hari, para muridnya juga sering kena tekanan mental. Gara-gara guru pembimbing sampai juri di tuh sekolah pada sadis kalau ngasih kritikan. Terus udah gitu ada sistem Shokugeki, di mana para murid di Totsuki ngadu masak, dan siapapun yang masakannya paling enak berhak ngerebut apapun yang lawannya taruhin dari awal. 今日はクラセが審査役か Nomor 5, Kamome Gakuen dari cerita Jibaku Shonen Hanako-kun. なんだ、気のせい。こっちだよ Sekolah angker yang mending kalau hantunya cuma nyolek-nyolek doang. Lah ini, meleng dikit, lu bisa diculik ke dunia lain. Terus kagak bisa balik lagi. Udah gitu, banyak roh gentayangan yang berbahaya. Bahkan sampai bisa ngelukain orang-orang. Untung, si tokoh utama di ceritanya kerjasama sama salah satu roh gentayangan yang bisa dibilang baik buat ngeberantas keganjilan lain yang jahat. Nomor 6, Tenjin Shogako dari cerita Corpse Party.
Dulunya, nih sekolah jadi tempat pembantaian para loli yang dilakuin sama penjaga sekolah itu sendiri. Ada yang lidahnya digunting lah, matanya dicongkel, sampai palanya dibelah dua. Selang beberapa puluh tahun, dibangun lagi sekolah baru di tanah tersebut. Pas beberapa murid itu sekolah ngelakuin ritual iseng buat ngikat persahabatan, mereka malah masuk ke dimensi di mana arwah gentayangan dari para korban berkeliaran buat balas dendam. そうでしょ Nomor 7, Akademi Pelindung Umat Manusia dari cerita Muno no Nana. なぜ Gua kagak tahu anjir, nama asli sekolahnya apaan. Kalau lu tahu, lu bisa langsung koreksi gua aja di kolom komentar. Sesuai sama namanya. Jadi, nih sekolah tuh punya misi khusus, ngedidik para remaja buat jadi pelindung umat manusia dan punya tugas ngelawan para monster yang ngancam kedamaian dunia. Sebenarnya ya, di cerita ini sendiri ada plot twist yang kalau gua kasih tahu pasti bakal ngerusak pengalaman orang yang belum nonton di anime. Tapi ya gitu, kalau lu jadi murid di dalam nih sekolah, udah pasti ada teror yang secara konstan ngehantuin lu tiap hari. Nomor 8, Sekolah Isekai Quartet dari cerita Isekai Quartet. バイスタイ辛そうですノイマー選手取れない Ada loli tentara yang kekuatan sihirnya bisa dipakai buat ngeledakin satu kota. Undead tulang yang kekuatannya overpowered banget. Cowok SMA yang bisa ngulang dari kematian. Ampe Lord Ampas yang hidupnya sial mulu. Cerita ini tuh crossoveran dari anime isekai produksi Kondansa. Udah jelas, muridnya juga kagak seimbang semua kekuatannya. Hanya kagak bisa dipungkirin kalau murid-murid ceweknya pada cakep sama montok semua. ごめんね当て男マヨネーズなどに負けるな Nomor 9, SMP Kunugi Gaoka dari cerita Assassination Classroom. ギブ降参俺の負けだよ渚引けって Oke, secara keseluruhan, sebenarnya sistem pendidikan yang ada di dalam sekolah udah gila. Jadi, para muridnya dipaksa buat terus belajar, supaya nilainya kagak ada di bawah rata-rata. Kalau gagal, murid bersangkutan bakal dipindahin ke kelas buangan. Nah, justru kelas buangan ini yang lebih gila bahayanya, karena semua murid di situ dilatih secara khusus buat jadi pembunuh, yang targetnya yaitu guru mereka sendiri. Nomor 10, Akademi Ninja dari cerita Naruto. 何か言ってんだこのガチガチうんこビチビチ野郎忍び組み手は神聖な伝統だと言っている。さっさと和解の印をしろ。 Udah jelas lah semua muridnya dilatih dan belajar buat jadi ninja paling kuat. Jadi ya ujiannya juga saling adu kekuatan sama ninja lain. Bahkan hasil dari pertarungan ini gak jarang bikin para ninja muda tersebut sekarat. Ditambah lagi sering terjadi insiden penyerangan dari desa lain yang berniat ngeinvasi. Contohnya ya waktu dulu ujian Chunin di Konoha yang diganggu Sunagakure yang ngealiansi sama Otogakure. Oke, segitu aja buat hari ini. Jangan lupa juga mampir ke Instagramnya Distrik Anime. Karena di sana, lu juga bisa dapat informasi terbaru soal anime juga. Terus, gua juga punya channel kedua, namanya Another Sun. Siapa tahu lu tertarik mampir, linknya di deskripsi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry gak ada salah-salah kata. Bye!